Nanti langsung gitu. Izin memonitor Bapak dan Ibu, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Bapak dan Ibu? Ada ekonya, Pak. Ekonya Iya, terlalu bergema. kuat banget, Pak. Bergema. Oh, ada mendengung Bapak Ibu? Ya, agak mendengung. Ya. Ini aja. Bisa langsung yang linknya apa? Ini kalian bukan link Pak Umar. Pak Umar. Oh, ya, Pak itu dia. Berarti ini juga Coba pakai yang mikrofon yang saya. Ya, soalnya mau ada pelajaran enggak? Hah? Ya. Tes,
Enam puluh dua. 62 berarti sekian. 100 berapa? Tanpa sambung ke. Ini nih. Cek 1, 2, 3. Ya, Bapak dan Ibu, suara dari kami sudah jelas? Mohon izin. Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara siap dimulai. Bapak dan Ibu, kita siap-siap untuk memulai kegiatan sosialisasi program kelas 4 SDLB 10 UPI Kampus Cibiru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk keluarga Lab School kelas 3 yang ada di rumah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pertenil al muslimin wal muslimat alaya." Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDLB 10 UPI Kampus Cibiru, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SDLB 10 UPI Kampus Cibiru, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SDLB 10 UPI Kampus Cibiru, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali kelas 3, Wali kelas 4, dan seluruh Bapak dan Ibu sekalian, orang tua siswa kelas 3 yang ada di rumah. Puji serta syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Di antaranya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, juga kenikmatan sehat walafiat. Sehingga dengan segala ridhonya lah kita semua masih bisa bermuajahah dalam dunia maya, dalam dunia virtual, dalam agenda acara sosialisasi program kelas 4 SDLB 10 UPI Kampus Cibiru. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin-tabiinnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku pengikutnya insyaallah setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu yang menjalankan, dan salam semangat untuk para siswa kelas 3 yang ada di rumah. Nah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, adapun hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu akan ada penyampaian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan adanya pemaparan sosialisasi program kelas 4
SD 10 Kampus Cibiru yang nanti insya Allah akan diisi oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Dan Semuanya. juga ada visualisasi gambaran program pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh beberapa rekan guru kelas 4 kaitannya dengan program kelas 4 excellent, program kelas 4 bilingual, dan hero class. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan waktu dan menjadikan aktivitas kita hari ini bernilai ibadah, mari kita sama-sama membuka kegiatan hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu sambutan informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD 10 Kampus Cibiru. Kami mengundang dengan segala hormat Ibu Dr. Anda Nokjubaidah MAG, disilakan. Terima kasih Pak Sofian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan, yang saya hormati tim guru kelas 3 dan kelas 4, dan yang sangat saya hormati Ibu Bapak orang tua siswa kelas 3 yang ada di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, kita bisa bertatap maya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi program kelas 4. Seperti Bapak Ibu ketahui, program kelas 4 yang ada 3 program itu excellent, bilingual, dan hero. Kalau excellent itu baru mungkin 1 tahun yang kemarin sebagai pengganti program CIBI. Kalau program bilingual itu sudah berjalan selama 3 tahun. Untuk lebih jelasnya, nanti tentang ketiga program tersebut akan dipaparkan oleh Bapak Hairman SPD, supaya lebih jelas. Dan setelah sosialisasi ini, kami mengharapkan Bapak Ibu bisa mungkin mengarahkan putra-putrinya untuk memilih program mana yang cocok dan yang diinginkan, supaya seluruh potensi yang dimiliki oleh siswa-siswinya, oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa maksimal dikembangkan gitu ya, sehingga nanti ke depannya anak-anak kita potensinya berkembang dengan baik sampai cita-cita yang tidak banyak yang saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Beneran 2012? Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama banget ya? Dan tujuan dari puasa tercapai, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Instruktur saya. Lagi teman Norman. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Cibiru yang telah berkenan menyampaikan sambutan juga informasi kaitannya dengan program sekolah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beranjak pada agenda selanjutnya, kami mengundang yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk menyampaikan sosialisasi program kelas 4, terutama kaitannya dengan bilingual class, excellent class, dan hero class. Dan kami informasikan bagi Bapak dan Ibu, silahkan menyimak, kemudian juga barangkali nanti kalau ada hal-hal yang akan disampaikan, yang akan ditanyakan, nanti kita akan buka sharing session, tanya jawab di setelah Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menyampaikan informasi sosialisasi. Langsung saja kepada yang terhormat Bapak Herman SPD berkenan untuk menyampaikan sosialisasi program kelas 4. Kepada Bapak dengan segala hormat disilakan. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Ya. Udah dimatiin dulu kameranya.
Mati dulu kameranya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kelas SDLS. Yang saya hormati Bapak wakil kepala sekolah bidang kesuaan SDLS Biru. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru kelas 3 dan para koordinator tiap tingkat SDLS Biru dan Bapak Ibu yang kami banggakan, yang saya hormati pula untuk para orang tua kelas 3 SDLS Biru. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahmi secara virtual dan karena kita menginjak saat ini di semester 2 dan tentunya untuk kelas 3 ada beberapa hal yang akan menjadi agenda di kelas 3 untuk menuju kelas 4 karena di kelas 4 sudah mulai ada pemberian atau pengadaan program yang disesuaikan dengan bakat dan minat dari anak-anak semua. Di sini kita ada program bilingual, ada program excellent, ada program hero atau heterogen class. Nah, Bapak Ibu seperti yang sudah di-share, di melalui guru kelas masing-masing, mungkin ini hanya penguatan saja bahwa untuk nanti juga akan diselingi dari Bapak Ibu yang memegang untuk program excellent dan program bilingual dan juga program hero class. Nah, secara umum untuk untuk kegiatan atau program-program yang diadakan oleh SDLS School, mengapa di kelas 4, kenapa tidak di kelas 1, mengingat mungkin untuk kelas 1, 2, 3 itu masih masuk kelasnya kelas rendah. Jadi kita posisikan untuk kelas 4 anak-anak sudah mulai bisa mandiri, anak-anak sudah mulai bisa dengan sistem pembelajaran, dengan sistem mapel atau mata pelajaran dengan disediakan oleh guru yang sudah guru bidangnya masing-masing. Nah, kalau untuk 1, 2, 3 itu sudah ada, tapi lebih banyak didampingi oleh guru kelas. Nah, untuk kelas 4, 5, 6 itu sudah mulai didampingi oleh guru mapel atau guru bidang disesuaikan dengan mata pelajarannya. Nah, untuk program-program yang seperti sudah diinformasikan ada program excellent, bilingual dan program hero, itu ada yang mungkin yang menjadi pembeda setiap program. Dan itu artinya disesuaikan dengan, artinya bukan pembedaan, tapi disesuaikan dengan minat dan bakat, disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, dan programnya juga disesuaikan dengan kekhasannya masing-masing. Nah, di program excellent, kita ada mungkin yang membedakan dari yang lainnya itu adalah ada simple research-nya, ada pameran produk, pameran karya, ada program untuk pendampingan olimpiade, dan juga hal berhubungan dengan anak-anak yang artinya dipersiapkan untuk tadi olimpiade tadi. Terus untuk program bilingual yang menjadi ciri khas adalah adanya program native inspiration work with native. Tapi kalau sesi nanti panjang, jadi kan ada ya di bapaknya. Nah, untuk program bilingual itu ada inspiration with native. Terus juga ada kegiatan outing yang sifatnya lebih tematik ke pendampingan penguasaan bahasa Inggris. Nah, itu terus juga untuk program hero ada puncak tema, itu yang menjadi ciri khasnya masing-masing.
Kalau untuk kegiatan-kegiatan planning, PHBN dan yang lainnya itu sama, dan juga melanjutkan motivasi itu semuanya sama ada. Tapi yang menjadikan ciri khasnya itu, dan juga mungkin untuk persyaratannya itu kalau untuk kelas excellent. Untuk excellent itu seperti yang sudah diinformasikan ada persyaratan khusus mulai dari nilai dan hasil psikotes atau IQ yang di minimal 125 ke atas. Nah, untuk yang bilingual itu berdasarkan hasil tes, ya tes tes tulis. Jadi untuk perekrutan secara tes dengan materinya bahasa Inggris yang tentunya penguasaan dari dasar kelas 1 2 3. Nah, untuk yang hero itu mungkin secara otomatis yang tidak mengambil program bilingual dan program excellent. Nah, itu sudah otomatis ada di kelas hero. Nah, untuk mungkin yang pasti ditanyakan adalah yang berhubungan dengan mekanisme. Untuk mekanisme program excellent itu untuk nilai itu sudah direkap atau diambil dari nilai kelas 1, 2, dan 3. Di kelas 3 ditambah dengan IPA. Kalau di kelas 1, 2 itu diambil nilai PAI, matematika, bahasa Indonesia, dan PKN. Nah, untuk di kelas 3-nya ditambah dengan nilai IPA dengan rata-rata minimal 80 untuk nilai rata-rata mata pelajaran yang tadi. Untuk yang bilingual itu hanya berdasarkan tes screening test atau tes masuk untuk program bilingual. Kita program atau tesnya itu bekerja sama dengan Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi soal yang dibuat oleh Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia. Terus untuk program hero, kalau untuk program hero itu otomatis tadi seperti saya bilang bahwa itu menyesuaikan langsung. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang tidak mengambil program excellent atau bilingual, itu sudah otomatis di program hero. Nah, untuk sebenarnya kita masih ada program tahfiz, tapi itu masih masih perlu pemikiran, masih sedang bagaimana kita membuat perencanaan untuk tahfiz itu, karena harus ada yang partner yang benar-benar bisa mendampingi anak-anak untuk pendampingan selama 3 tahun untuk program tahfiz. Makanya kita belum final untuk melaksanakan program tahfiz. Namun untuk tahfiz ini sementara kita fokuskan di kelas 5 ada pengintensifan untuk hafalan-hafalan untuk program tahfiz. Nah, untuk sementara itu, dan nanti mungkin akan ditampilkan sekilas tentang cuplikan kegiatan dari program bilingual, program excellent, dan mungkin ada juga program hero ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat gambaran itu, dan Bapak Ibu sebenarnya kan sudah mendapatkan edaran bagaimana program bilingual, program excellent. Nah, nanti mungkin akan lebih jelas di sesi pertanyaan. Ada sesi diskusi, ada sesi sharing. Oh ya, untuk ada mungkin satu hal untuk masalah biaya untuk kegiatan tentunya akan beda. Setiap program disesuaikan dengan kegiatannya. Untuk program excellent atau untuk program bilingual itu ada kegiatan-kegiatan khusus yang atau hero juga ada kegiatan yang disesuaikan dengan kekhasannya masing-masing. Namun yang sama itu adalah di kegiatan Pengling, kegiatan PJBL itu sama semua, dan untuk kegiatan untuk pemberian motivasi atau training motivasi itu juga sama. Nah, namun yang membedakan adalah untuk bilingual dan excellent itu ada
tambahan dari SPP itu sebesar 50%. Jadi sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang excellent sama 50%. Itu untuk apa kegiatan penambahan itu? Salah satunya adalah tadi ada tambahan untuk kegiatan, karena tidak semua ternyata kegiatan itu kita sudah prediksi kegiatan itu ditambah dengan yang pelatihan kegiatan SPP tadi dan pemberdayaan fasilitas. Dan artinya dengan kelas bilingual dan program excellent itu ada fasilitas pendukung yang disesuaikan dengan programnya yang itu bisa didapatkan di ruangannya atau di kelasnya masing-masing. Nah itu Bapak Ibu mungkin untuk sekilas dari program apa yang menjadi pembedanya dan apa yang menjadi persyaratan untuk program-program tadi. Mungkin kalau di edaran yang program excellent itu ada tambahan untuk nanti ada dia mendapatkan akun Assembler Edu dan pembelajaran 4D Frame itu yang khusus untuk matematika dan IPA, dan juga untuk bilingual itu ada mata pelajaran untuk Math sama Science itu bukunya sudah kontennya bahasa Inggris, dan itu kita dari Mentari, dari Cambridge. Tapi kalau dalam pembelajarannya tetap karena ini bilingual itu ada pendampingan bahasa Indonesia. Jadi meskipun kontennya atau materinya bukunya bahasa Inggris, tapi tetap ada pendampingan bahasa Indonesianya karena untuk memberikan pemantapan dalam penguasaan konten. Jadi bahasanya kontennya juga jadi tidak misalnya bahasa Inggris itu karena dikhawatirkan kalau bahasa Inggris itu apalagi untuk kelas 4 itu tidak akan tercapai kontennya untuk penguasaan di level itu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu yang menjadi perbedaan yang menjadi ciri khasnya di setiap program masing-masing. Mungkin bisa diperlihatkan videonya, Pak. Nah, sekaligus ini ada dari bilingual dulu didampingi oleh guru yang megang di program bilingual. Silakan Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How much does the lizard weigh? Itu dia. Baik, perkenalkan untuk ibunda dan ayah yang ada di rumah, saya Fira Nurofia, saya guru sains di program bilingual dan juga guru kelas 5 Bougainville. Ada dua macam pertanyaan ya. Nah, dua macam pertanyaan itu, yang pertama adalah ini ada beberapa program yang ada di bilingual. Online class, ada English Literasi. Untuk English Literasi ini kita laksanakan setiap hari Selasa dan juga Kamis pada jam 7.20 sampai jam 7.55 sebelum pembelajaran setiap harinya dimulai. Di English Literasi ini anak-anak dilatih untuk bahasa Inggrisnya, speakingnya
reading-nya dan juga writing-nya. Di sana anak-anak ada baca storytelling, lalu dites untuk vocabnya, sehingga ada vocab baru yang anak-anaknya dapat setiap Selasa dan juga Kamisnya. Dan selain itu juga saya pernah waktu di kelas saya itu anak-anaknya video call satu persatu untuk ngetes vocab sama menceritakan kembali storytelling yang sudah mereka baca sebelumnya. Lalu ada kegiatan selanjutnya itu ada inspirational talk. Ini dengan native. Untuk tahun ini ada 2 kali, ada yang online sama yang offline. Yang online itu kita langsung dari US native-nya. Jadi lewat Zoom. Temanya itu kemarin tentang cultures dari US-nya. Lalu untuk yang offline kemarin ada native-nya itu datang ke sekolah, namun dengan prokes yang ketat juga ya. Jadi kemarin itu kebetulan temanya itu adalah science experiment. Jadi selain Inggrisnya yang terus diasah anak-anaknya, sainsnya juga dia akan sains tapi sambil belajar sambil bermain. Nah, ini ada beberapa cuplikan saat guru-guru dari bilingual menguji. Ini ada Miss Fitri, wali kelas 4, yang bisa kelas untuk mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Keluar. Lalu untuk kegiatan selanjutnya, tadi mungkin ada slide dari yaitu ada Cultures Festival. Itu kegiatan yang sangat luar biasa. Kemarin kita sudah melaksanakan Cultures Festival tersebut. Walaupun sedang pandemi seperti ini, kita tetap melaksanakannya dengan virtual, yaitu dengan syuting. Jadi anak-anaknya syuting kemarin itu judulnya itu Wizard of Oz. Anak-anak syuting, lalu ada rekaman untuk dubbing ya. Terus anak-anaknya ada latihan-latihan sebelumnya di lewat Zoom. Lalu sebelumnya juga ada seleksi ya terlebih dahulu, seleksi untuk menjadi perannya, untuk menjadi penyanyi atau penari tersebut. Lalu setelah di musyawarah dengan para juri, anak-anak sudah mendapatkan peran dan juga bagiannya masing-masing. Lalu untuk latihan vokalnya seperti itu lewat Zoom, lewat online. Dan untuk rekamannya itu ada di sekolah, karena sekolah juga sudah memfasilitasi ada fasilitas podcastnya, sehingga itu bisa mempermudah anak-anak untuk rekamannya seperti itu. Dan kemarin juga syuting pada tanggal 3 dan 4, syuting lalu pakai kostum yang sangat menarik. Itu pun jadi menambah anak-anak kan selama pandemi dulu di rumah sebagainya. Namun saat adanya si acara ini itu menambah semangat anak-anak untuk terus lagi belajar. Dan ini Wizard of Oz ini dia dramanya dalam bahasa Inggris. Jadi selain dramanya juga seperti pagelaran, anak-anaknya juga dilatih untuk cara pronunciation-nya juga. Dan insya Allah untuk tayangnya ini nanti ada akhir Lebaran kita akan nonton bersama. Karena sekarang lagi ada proses editing dari syuting. Dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai sebenarnya kalau tidak pandemi kita akan melaksanakannya langsung di aula. Dan kita pun kemarin sudah ada rencana untuk kerjasama dengan OYAK UPI. OYAK itu adalah Office of International Education Relation. Itu dari mahasiswa exchange luar negeri. Jadi perencanaannya itu akan ada mahasiswa-mahasiswa yang native untuk ke sekolah, lalu ada kuliner festival, dan juga live untuk si pagelarannya tersebut. Namun karena ada pandemi, tapi kita berpikir ulang bagaimana nih si program ini dia bisa berjalan dengan lancar, maka menjadilah kemarin virtual. Jadi syuting yang akan. Semoga untuk di tahun depan bisa live dan kita bisa juga kerjasama dengan OYAK tersebut, sehingga lebih anak-anak lebih bisa langsung bertemu.
Maaf Ibu, suaranya sangat tidak jelas, bertumpuk dengan video yang dimainkan di presentasi. Kalau bisa videonya tidak usah dimainkan dulu karena suara Ibu tidak jelas sama sekali. Ini suara videonya aja. Pergi atau jalan ke perpustakaan untuk meminjam buku. Halo, tes. Walk back home from the library. Kemudian dia jalan lagi. Suara videonya tidak usah dimainkan aja Pak supaya jelas. Iya. Oke, mohon maaf, tadi suaranya kurang jelas ya Bu. Oke. Untuk ini ada Mathematics Online Class ini dengan Miss Putih. Mungkin diulangi lagi atau dari Langsung aja. Ya, selain tadi ada acara inspirational talk, lalu ada outing. Untuk outing ini dia di outdoor seperti itu. Untuk yang tahun kemarin itu kita pergi ke Kampung Jerami dan of course di sana ada native-nya juga, yang ada native-nya, ada bule-nya. Lalu kita juga bekerjasama dengan mereka. Di sana itu anak-anaknya full seharian itu English Day. Dan di sana anak-anaknya melakukan aktivitas dengan menggunakan bahasa Inggris. Seperti menggambar, lalu ada presentasi dalam bahasa Inggris, sehingga itu mengasah bahasa Inggris untuk anak-anak. Mungkin yang selanjutnya ini masih matematik online class. Nanti akan ada tayangan cuplikan sedikit tentang native inspirational talk waktu kemarin. Ini ada beberapa hasil dokumentasi bersama guru-guru yang ada di Timur. Ini adalah English literasi yang tadi saya sudah jelaskan. English literasi ini saat mereka voice note storytelling-nya, kita membuat audio books-nya. Sehingga voice note anak-anak yang sudah membaca itu dijadikan satu. English literasi ini dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis jam 7.20 sampai jam 7.05. Dan ini untuk yang inspirational talk yang online class dengan native dari US, ini dengan Miss Jana Abraham. Miss Jana menjelaskan tentang cultures yang ada di US, lalu saling berdiskusi dengan menggunakan bahasa Inggris sehingga anak-anak bisa lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris, ya, dalam speaking bahasa Inggris. Dan ini ada 2 sesi. Oke, dan ini untuk yang inspirational talk dengan Miss Kelly. Kemarin temanya itu adalah sains eksperimen. Mereka bereksperimen tentang mixing substance, campuran. Ini seru sekali. Dan Miss Kelly pun sama dari US. Saya tetap menjaga proses dengan sangat-sangatlah ketat karena ini dibagi menjadi 4 sesi, kelas 4, lalu kelas 5 ada 2 sesi dan kelas 6 yang terakhir. But they still understood everything that I taught them. And also the committee did such a wonderful job putting it together, organizing everything. It was just my pleasure to be here today. Thanks so much. Ini untuk yang culture festival yang tadi saya sudah jelaskan, ini sangat-sangat luar biasa. Dan ini panitianya pun dari staff dari bilingualnya juga. Nah, anaknya untuk yang menari, nyanyi, bisa juga drama, anak teacher vocals. Mereka pakai kostum dan juga pakai properti yang sangat-sangatlah menunjang dalam perannya. Oke, dan ini ada dokumentasi yang outing. Namun untuk tahun ini tidak ada
tapi karena ada pandemi. Dan ini adalah staff dari guru-guru dari Banyuwangi. Dan Mr. Arif, Mr. Ucap, Miss Putri, Miss Putih, Miss Hena, saya, Miss Wira, Mr. Irfan, Miss Igit, Miss Ulfi, Mr. Randy, dan juga Miss Asma. Let's join our program. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Apakah ada yang mungkin ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu, Bunda atau Ayah? Barangkali ada yang tadi saya kecepatan gitu presentasinya. Atau lanjut dulu ke Excel. Yang Excel ya. Baik, mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekilas program yang dilakukan dari kelas Banyuwangi. Dan nanti kita juga akan menyaksikan dari sekilas juga untuk dari program kelas excellent dan yang lain. Untuk tadi seperti karena mungkin karena kegiatan selama pandemi ini ada beberapa yang beberapa kegiatan yang dikurangi karena mengingat untuk outing activity terutama untuk kunjungan field trip atau planning itu dan PJDL dan kalau PJDL masih bisa dilaksanakan secara online. Tapi kalau untuk field trip yang lain dan mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan masa yang lebih banyak atau siswa yang lebih banyak itu kita kurangi karena mengingat ya selama pandemi ini perizinan dan juga prosedur prokes yang harus dijalani sangat ketat sekali, jadi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan yang lebih banyak melibatkan siswa. Dan tadi seperti diketahui untuk program bilingual yang sudah terlaksana ada Culture Festival, ada Inspirational Talk, ada English literasinya, dan juga sebelumnya, 1 tahun sebelumnya ada outing dengan tematik yang khususkan dengan pendampingan bahasa Inggris dan didampingi oleh natifnya langsung. Kalau untuk yang kesini sudah siap, ya nanti mungkin ada sedikit penjelasan juga aktivitas untuk kegiatan excellent oleh Ibu Uma atau Ibu Eti, silakan. Ibu aja. Ya, semangat Bu Uma di ngomong di sana. Di sini. Di sini apa ya? Oh, sini. Untuk yang presentasi. Kayaknya pakai itu ya. Di sana bisa. Foldernya Excel. Tadi aja deh. Ini. Video. JPG. Oh, JPG itu banyak.
Filenya gitu. Iya, nah itu. Cuma belum keluar. Nah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ayah Bunda. Insya Allah masih pagi ya. Saya sebagai wali kelas di salah satu kelas ekselon, karena kebetulan kelas ekselon untuk tahun ini ada 2 kelas. Saya akan memaparkan mengenai beberapa program yang telah dilaksanakan oleh kelas ekselon di tahun ini. Yang pertama itu ada penelitian sederhana. Memang untuk sebelumnya kan belum ada ekselon ya Bunda. Jadi sebelumnya itu memang kelas CD yang 5 tahun itu. Nah untuk sebelumnya penelitian sederhana itu dilaksanakan biasanya kita ke Kampung Naga yang ada di Tasikmalaya. Anak-anak biasanya mengeksplor kondisi di sana, bagaimana masyarakat adat bisa berdampingan dengan masyarakat yang sudah modern. Nah, karena akhir-akhir ini ya beberapa tahun ini kita mengalami pandemi, jadi untuk penelitian sederhana ini kita ganti, kita ubah. Anak-anak di sini meneliti salah satu provinsi ya pilihan mereka itu, kemudian anak-anak mengeksplor mengenai makanan adatnya, kemudian kebudayaan yang lain, pakaian adat, tarian, nyanyian, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak di sini mengeksplor melalui berbagai media, bisa dari buku, bisa dari internet, dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya itu anak-anak kemudian menyajikannya dalam sebuah buku, dalam labbook. Nah, kemudian anak-anak ini mempresentasikan labbook ke sekolah, tapi dengan dijadwalkan untuk kedatangannya, karena kita juga memang menghindari kerumunan. Jadi untuk satu sesi itu sekitar ada 10 anak, 10 anak yang hadir ke sekolah, dan untuk di ruangannya juga itu dibatasi. Jadi yang lainnya memang masih di luar, yang sebagian lagi ada di ruangan. Itu yang di ruangan sekitar ada 5 orang. Nah, jadi anak-anak melakukan presentasi apa yang telah mereka teliti. Nah, anak-anak ketika presentasi itu mereka menggunakan pakaian adat sesuai dengan apa yang akan mereka jelaskan di labbooknya atau hasil dari penelitian sederhananya itu. Ya, kemudian yang podcast. Nah, untuk podcast ini sebetulnya memang tidak direncanakan dari awal. Awalnya kita merencanakan untuk mengadakan pagelaran, namun karena mempertimbangkan satu dan lain hal, kami tidak jadi mengadakan pagelaran itu. Nah, maka dari itu kami mengadakan podcast. Nah, mengapa kami mengadakan podcast? Kami ingin melihat kemampuan anak, mungkin kan anak punya bakat yang tersembunyi. Nah, ternyata ketika anak diundang untuk podcast ke sekolah, walaupun memang untuk kosnya itu dari guru sendiri, tetapi ternyata anak bisa mengemukakan pendapat mereka, bisa berbagi cerita dengan, ya katakan enjoy ya Bunda ya. Nah, bisa tertawa bersama-sama, bisa berbagi pengalaman-pengalaman mereka. Nah, untuk podcast ini sendiri, anak-anak diundang ke sekolah untuk setiap episodenya itu 2 orang. Jadi karena ada 2 kelas ekselon, kita memakan waktu sampai 20 episode. Nah, jadi anak-anak datang ke sekolah, di sekolah kita persiapan selama kurang lebih 30 menit, sudah persiapan. Selanjutnya kita mulai podcast, kurang lebih itu podcast dilaksanakan sekitar 30 menit ke 20 menitan. Jadi memang tidak lama. Di sana anak-anak berbagi informasi yang mereka terima, kemudian pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan, baik ketika di rumah belajar daring ataupun berbagi pengalaman ketika dulu di sekolah dan perbandingannya sekarang belajar di rumah. Dan memang udah banyak sekali cerita-cerita menarik yang anak-anak sampaikan
yang mungkin tadinya kami sebagai seorang guru tidak tahu apa perasaan mereka dan mereka bisa mengungkapkannya di sini. Ya, kemudian ada juga pendampingan materi olimpiade dan belajar tambahan. Untuk pendampingan olimpiade ini kita adakan setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu dari pukul 8 pagi sampai pukul setengah 12 siang. Nah, mata pelajaran yang diajarkan itu adalah matematika dan juga IPA. Untuk matematikanya sendiri memang kita menggunakan buku matematika memang khusus untuk olimpiade. Jadi berbeda dengan matematika yang diajarkan ketika pembelajaran biasa. Sains juga, IPA juga seperti itu. Kemudian untuk belajar tambahannya, di sini kami memfasilitasi bagi anak-anak yang masih kekurangan dalam menerima pembelajaran, mungkin dikarenakan tidak dibantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, karena kami melihat begini Bunda, kita lihat misalkan dalam 1 bulan ini, apakah ada anak yang tertinggal atau tidak. Nah, kalau misalnya kita membiarkan anak yang tertinggal itu, sementara materi terus berjalan, itu kan akan merugikan anak juga. Ya istilah Sundanya kagugusur ya Bunda. Nah, jadi kami memfasilitasi bagaimana caranya anak yang tertinggal ini mereka bisa mengejar sampai nanti mereka bisa sejalan dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian rencananya ketika awal saya juga izin ke Bunda untuk anak-anak yang belajar tambahan ini datang ke sekolah supaya bisa dibimbing lebih intens. Tapi mungkin ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkan atau karena hal-hal lain, jadi ya kami dampingi lewat media Zoom. Nah, kemudian bagi anak-anak yang sudah mampu mengejar, misalnya ada 5 orang. Ada 5 orang yang anak masih ketinggalan, kemudian ada 1 yang bisa mengejar, maka yang 1 itu sudah tidak memerlukan lagi belajar tambahan seperti itu. Sampai semua anak yang anak tertinggal materi itu bisa sama dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian ada kultum Jumat pagi. Ini alhamdulillah dirutinkan setiap hari Jumat. Anak-anak pada hari sebelumnya, maksimal hari Kamis, itu mengirimkan 1 buah video berisi bisa cerita positif, bisa hal-hal lain yang bernilai ilmu atau pengetahuan bagi teman-teman yang lainnya. Ini juga dijadwalkan setiap anak itu kebagian untuk membuat video kultum Jumat pagi. Nah, kemudian dulu ketika jam 7.20 itu berarti ketika sebelum masuk pembelajaran ya, itu kita share videonya, jadi anak-anak menyaksikan dulu video tersebut. Kemudian jam 8 dan seterusnya kita mulai pembelajaran kembali seperti biasa. Ya, kemudian yang terakhir itu tadi panjang saya lupa. Apa tadi itu ya? Mentari bersama mentari. Oh iya, satu lagi itu ada pembelajaran bersama mentari. Nah, untuk pembelajaran bersama mentari ini adalah dari pihak penerbit ya kalau Man. Nah, dari pihak penerbit buku juara. Jadi kita khususkan untuk hari Kamis anak-anak itu belajar matematikanya dengan pihak dari mentari dengan gaya belajar ya unik yang luar biasa, dan malah saya juga sebagai wali kelas itu istilah Sundanya habita bagaimana bisa mengajar dengan cara seperti itu, karena mungkin mereka ada aplikasi-aplikasi yang kami belum ada, tapi alhamdulillahnya dari pihak mentari sendiri itu mengajarkan kepada kami ya, walaupun kami juga seorang guru, kami juga harus tetap belajar ya. Itu saja yang Bunda untuk program Excelnya, karena untuk program-program lain itu sifatnya memang tidak diprogramkan dirinci seperti ini, jadi kita kadang-kadang untuk per hari atau per minggunya ada hal-hal lain dan kemudian kami informasikan kepada anak-anak ya. Ya, ini sudah cukup kalau ya. Terima kasih. Oh ya tayangannya. Yang netbook aja dulu. Ya Bunda ada
tayangan sedikit cuplikan saja mengenai yang penelitian sederhana. Tapi ini untuk hasil akhirnya ya Bunda, presentasi lab yang mana berarti? Yang satu. Kita di sini aja, di sini dulu. Ya, sini. Ya Bunda, mungkin ini hanya sedikit cuplikan saja bagaimana anak-anak mempresentasikan hasil karyanya itu di depan 3 orang juri, ketika 3 orang juri dan beberapa penonton. Nah, kami juga menyediakan ruangan sebelah untuk melihat secara virtual lewat Zoom supaya yang di luar juga masih bisa menyaksikan bagaimana anak-anak yang lain mempresentasikan hasil dari penelitian sederhananya. Maka ya Bunda bisa dilihat ini sedikit cuplikan dari presentasi labbook yang telah kami laksanakan. Saya sedikit menjelaskan. Jadi di dalam labbook ini ada hasil karya anak-anak berupa informasi mengenai kebudayaan yang telah mereka teliti melalui media internet ataupun buku. Jadi ada adat, tarian adat, dan lain sebagainya. Jadi setiap anak memang berbeda apa yang dipresentasikannya, berbeda provinsinya. Untuk pengerjaannya, anak-anak mengerjakan selama kurang lebih 1 bulan. Itu juga dengan bimbingan dari wali kelas, mengarahkan sedikit-sedikitnya karena memang yang lebih banyaknya justru orang tua yang membantu atau mengawasi anak-anak di rumah karena terkendala jarak ya Bunda. Nah kemudian untuk selanjutnya ini ada cuplikan podcast. Ayah Bunda mungkin nanti bisa sedikit intip-intip di YouTube sekolah. Ada sudah lebih dari 10 episode yang kami upload. Di sini kami berbagi cerita dengan anak-anak, tidak hanya pembelajaran saja, tetapi ada juga keluh kesah mereka bagaimana rasanya belajar daring, sampai mereka mengantuk, sampai ketiduran, sampai ada yang nyimpan makanan dan lain-lain. Jadi memang di sini media kami untuk berbagi cerita, merasakan apa yang sebetulnya anak-anak rasakan, gitu ya Bunda. Ya. Udah berarti? Oh yang betul. Ya untuk yang kultum seperti yang tadi saya katakan kepada ayah Bunda, kultum ini sebelumnya memang sudah disiapkan dulu oleh anak, mengirimkan file videonya. Jadi ketika hari pertama wali kelas sudah bisa share video ya ini salah satu dari pelajarannya ayah Bunda. Ternyata mereka sudah sangat pede sekali depan kamera ini. Bahkan kalau saya perhatikan jarang anak yang malu-malu depan kamera. Kalau sekarang mereka sudah santai depan kamera, tidak tegang karena mungkin kita mencoba untuk membiasakan anak bagaimana mereka menggunakan gadget mereka sesuai kebutuhan. Ya, Kira sama Bu. Ininya tema apa ya? Oh iya. Yang kamu mencari masih ada tadi. Ya, yang tadi. Yang ini? Notebook 2. Yang itu kayaknya. Bawah. Paling atas ya berarti? Iya. Oh,
foto aja. Nah ini untuk pembelajaran bersama pihak mentari ya Bunda. Jadi memang ketika pihak mentari mengajar juga, kami selaku wali kelas standby untuk tetap mengikuti pembelajaran anak-anak, karena kadang kami juga ada ketakutan ketika ada cara menyampaikan materi yang tidak sama, karena beberapa guru mungkin ada yang mengajarkan dengan metode yang berbeda. Jadi takutnya ketika materi mengajarkan dengan cara A, kami mengajarkan dengan cara B. Makanya sebagai wali kelas kami standby untuk mengikuti pembelajaran anak-anak bersama mentari dari awal sampai akhir. Ini salah satu dokumentasi yang sempat didokumentasikan. Salah satunya ya Bunda, ini pembelajaran bersama mentari seperti itu. Jadi memang unik bagi kami sendiri, ini unik dan menambah wawasan serta menambah keantusiasan anak-anak dalam belajar matematika seperti itu. Ya, terima kasih Ayah Bunda atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uma. Tadi itu mungkin Bapak Ibu cuplikan dari program Excellent dan program bilingual, dan untuk program heterogen itu program secara umum. Namun yang ada menjadi ciri khasnya adalah puncak tema. Jadi puncak tema kalau ada temanya, misal tema 1 atau tema 2 sudah beres, nanti ada kegiatan puncak tema. Apakah itu berupa pameran atau kegiatan-kegiatan yang lain disesuaikan dengan temanya. Jadi anak-anak juga bisa bisa terlibat atau aplikasikan secara langsung apa-apa materi yang ada dalam di tema 1 tersebut. Kalau program-program yang lain, ada program yang bersama. Mungkin untuk program bersama itu program pembiasaan di awal, sholat berjamaah, duha di pagi hari, terus juga misalnya kegiatan pengling, PJBL, kegiatan training motivasi, itu semuanya sama. Namun tadi ada program-program khusus di setiap kelas-kelasnya. Seperti itu. Mungkin kami serahkan ke Pak Sofian. Iya, terima kasih yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Herman SPD yang telah menyampaikan informasi kaitannya dengan program kelas 4 Bapak dan Ibu ya. Nah, kini tiba saatnya untuk sharing session atau mungkin juga bisa ada tanya jawab dari Bapak dan Ibu. Terlebih di sini sudah kami amati ada sejumlah chat yang masuk ya. Dan beberapa pertanyaan sudah ada di sini. Kita akan coba informasikan ya kaitannya dengan pertanyaan Bapak dan Ibu. Ya, yang pertama nih Bapak dan Ibu ada dari Bunda Revan mungkin ya. Di sini Bunda Revan menyampaikan, Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru, izin bertanya untuk penjadwalan native speaker berapa kali pertemuan dalam satu semester ya Pak? Nah, mungkin langsung saja Pak Herman disilahkan. Terima kasih atas soalnya Bunda Revan. Untuk kegiatan native speaker untuk inspiration talk itu di satu semester 1 kali, berarti 1 tahun 2 kali, karena mengingat kemarin kegiatan kita agak susah secara pandemik, itu kegiatan dipusatkan di semester 2. Nanti mudah-mudahan nanti mungkin juga ke depan kita sudah persiapkan semester 1 tahun ajaran baru, itu kita sudah persiapkan secara tatap muka, namun berdasarkan prokes atau prosedur berdasarkan saran dari Satgas Covid. Nah, artinya nanti apakah kemungkinan sistem ganjil genap, misalnya 1-2 atau sistem kelas rendah atau kelas tinggi. Nah, jadi kita ada beberapa alternatif. Apakah misalnya semuanya
satu hari itu ada semuanya masuk, tapi mungkin dibagi 2 sesi. Nah itu kita sudah persiapkan itu, namun kita juga harus konsultasi lebih intens dengan pihak Satgas Covid dan Dinas Pendidikan, gimana yang memungkinkan dan yang bisa, artinya kita bisa meminimalisir untuk terlalu banyak kegiatan aktivitas berkumpulnya siswa atau masa di sekolah. Itu kita sedang persiapkan beberapa rencana untuk kegiatan tatap muka di sekolah. Dan alhamdulillah untuk guru-gurunya hampir 90%, sudah 90% sudah divaksin, dan mudah-mudahan ini menjadi usaha kita ya selama 2 kali, dan ini menjadi usaha kita untuk mengurangi masa pandemi atau COVID ini. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Bapak Herman. Berikutnya masih ada lagi Pak. Ini dari Resda Alim Jabat. Ya, menyampaikan bahwa untuk kelas 4 nanti waktu belajarnya apakah sama dengan waktu kelas 3 ini? Begitu Pak. Enggak Pak. Waktu belajar. Waktu belajar. Ya, apakah sama dengan kelas 3 sekarang? Itu waktunya? Kalau untuk waktu, kalau kita, karena kan kita lihat situasi ya Bunda, jadi misalnya karena mungkin sekarang selama pandemi itu maksimal di 3 jam, 3 jam secara umum, berarti di 180 menit. Tapi kalau misalnya ada tatap muka, ada porsi lagi, mungkin tidak selalu full sampai jam 3, tapi sampai jam 12. Nanti kita akan posisikan atau kita akan komunikasikan dengan pihak Satgas, kalau memungkinkan sampai jam 2 atau jam 3 kita akan laksanakan secara ganjil genap. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan atau masih maksimal di 3 jam, berarti sistemnya semua dibagi 2 tadi seperti itu. Sistem shift dibagi 2 shift. Seperti itu. Terima kasih Pak Roman. Masih berlanjut Pak Roman, ini ada dari Bunda Muhammad Nuron ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ibu. Apakah ada kegiatan bulu tangkis? Mungkin ini kaitannya dengan ekskul Pak Roman ya. Sudah normal. Kalau sudah normal, aktivitas ekskul insya Allah akan digiatkan kembali. Karena justru dengan kegiatan ini, olahraga atau ekskul ini saat tidak langsung anak-anak suka lupa untuk, artinya ya namanya anak itu konsentrasi dan itunya itu tidak bersifat lama. Jadi kadang itu kita hindari untuk mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi selama pandemi untuk ekskul Bapak Ibu ya kita tiadakan dulu Bapak ya. Jadi kalaupun nanti kalau sudah tatap muka mungkin nanti kita siasatin bagaimana efektifnya terkait dengan ekskul. Terima kasih Pak Uman. Berikutnya ada dari Ayah Teguh Setiawan ya. Ini kapan pembelajaran offline dimulai Pak? Jika nanti sudah naik kelas 4 masih online atau pembelajaran jarak jauh? Ya, kegiatan-kegiatan kelas bilingual apa saja yang dilakukan? Mungkin sebagian tadi sudah tergambarkan ya Bapak. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Herman? Ya, mudah-mudahan tadi kalau Juli sebenarnya kita sudah persiapkan skenario untuk pembelajaran tatap muka. Dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana kembali, dan sebenarnya sudah banyak daerah yang melakukan kegiatan tatap muka, dan mudah-mudahan bisa di Bandung. Kalau sudah menurun terus, insya Allah kita juga sudah dipersiapkan, sebenarnya kita sudah persiapkan jauh-jauh hari untuk kegiatan tatap muka ini. Namun karena kebijakan dan kita melihat pertimbangan juga, kita masih melaksanakan yang sifatnya pendampingan yang benar-benar tidak atau bagi siswa-siswa yang benar-benar membutuhkan untuk pendampingan oleh gurunya saja. Namun ke depan kita sudah persiapkan untuk kegiatan tatap muka, dan untuk kegiatan bilingual seperti yang tadi Inspira dipresentasikan, itu kegiatan-kegiatannya ada kegiatan English Literasi, ada Inspirational Talk, ada Culture Festival, dan juga ada satu lagi outing yang sifatnya beda lagi dari field trip yang pada umumnya. Itu terus juga nanti mungkin ke depan ya Bunda semuanya kita ada
pendampingan dari native speaker dari kita kerjasama dengan Teachcast dari USA, dari Amerika, dan itu mudah-mudahan untuk memperkuat anak-anak dalam penguasaan bahasa Inggris. Iya, terima kasih Bapak Herman. Selanjutnya dari Bunda Keila. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda Keila kelas 3 Dewi Sartika untuk yang bilingual dan excellent. Apabila ada ajaran baru, apabila ajaran baru masih daring, apakah efektif atau presentasi daring dan luring berapa persen? Mungkin ini kaitannya dengan model ini ya Pak ya, model learning ya. Dan luring berapa persen, kemudian terus untuk yang excellent bedanya apa saja ya Pak? Kalau dulu kan ada akselerasi, kalau sekarang kan nggak ada, jadi kurikulum mata pelajaran umum sama tidak sama yang hero gitu. Tanggapan silakan. Ya, terima kasih. Untuk selama kegiatan pembelajaran tatap muka atau daring, makanya kita sudah masih persiapan ya Bunda untuk kegiatannya. Kalau misalnya kita masih diizinkan full tatap muka, insya Allah kita sudah persiapkan, dan artinya tentunya kita juga harus berdasarkan tadi izin dan sepengetahuan dari Satgas Covid dan juga dari dinas. Terus untuk untuk kegiatan excellent, emang kita mengganti dari program GD. Sebenarnya kegiatan-kegiatannya itu tidak jauh berbeda dengan GD, dan mungkin ada penambahan atau kita juga ada perbaikan. Artinya nanti dalam masalah pembelajaran itu sudah didampingi dengan core different perancangan untuk matematik sama sains. Jadi tidak hanya teori, tapi dia bagaimana merancang bangun dengan menggunakan core different kit yang itu artinya bisa mengasah kemampuan anak-anak dalam bagaimana dia mengaplikasikan materi-materi berhubungan dengan IPA dan sains. Bukan IPA dengan matematika. Mungkin tambahan dari tambahan sedikit Bunda, mungkin kalau untuk pembelajaran tatap muka seperti Bapak Menteri telah umumkan bahwa tatap muka sebetulnya bukan dimulai bulan Juli, akan tetapi bisa dimulai dari sekarang pun asalkan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pertama, protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. Kedua, sistem shifting. Kemudian yang lebih utama adalah izin orang tua. Nah, bagi kami sekolah, ketika ada izin orang tua, maka kami akan bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka yang insya Allah kalau protokol kesehatan kami di sekolah itu masalah perangkatnya atau alat-alatnya itu kami sudah memiliki, sehingga untuk sekarang pun sudah ada beberapa kelas yang belajar tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat ketika orang tuanya tidak bisa mendampingi pembelajaran anak secara daring atau orang tuanya sibuk dan kurang memahami masalah-masalah pembelajaran terutama di kelas-kelas tinggi. Sekali lagi, kalau pelajaran tatap muka itu di sekolah bisa dilaksanakan asalkan protokol kesehatan dilaksanakan, dan yang paling penting ada izin dari orang tua. Itu yang menjadi pegangan bagi sekolah ketika akan membuka pembelajaran tatap muka. Tapi sepertinya untuk tahun pelajaran 2021-2022 di bulan Juli mendatang, kalaupun sudah tatap muka tapi masih blended learning, ada sebagian di rumah, ada sebagian di sekolah. Nanti kami akan atur sedemikian rupa, akan tetapi layanan-layanan dari sekolah akan lebih dimaksimalkan karena kami sudah memiliki perangkat-perangkat dan alat-alat yang menunjang untuk pembelajaran daring lebih maksimal, dan untuk pembelajaran di sekolah pun kami insya Allah sudah siap.
Sekali lagi mohon diizinkan siswa-siswinya atau anak-anaknya untuk datang ke sekolah. Ketika nanti misalkan dalam 1 minggu 2 atau 3 kali anak datang ke sekolah, maka kami siap untuk melayaninya secara tatap muka. Dan di hari-hari yang lain, 2 hari pembelajaran daring, kami pun akan lebih maksimal di dalam melayani. Itu mungkin Ayah Bunda tambahan tentang pembelajaran, kapan dimulainya pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ya, Bapak Bunda, kita kembali lagi ke chatting yang tadi sudah disampaikan. Di sini masih ada nih Bapak Ibu dari pertanyaan Ibu Nenden ya. Ibu Nenden di sini menyampaikan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya untuk program bilingual, apakah kurikulumnya akan sama persis dengan kelas reguler? Mungkin sudah terjawab ya, Ibu Bapak sudah jelas tadi ada perbedaan dan ada program yang secara khusus begitu ya Pak Ibu ya. Kemudian lanjut ke Bunda Naswa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi bertanya Bapak Ibu, apakah kelas excellent waktu pembelajarannya sama dengan CIBI 5 hari atau 6 tahun? Oh 6 tahun Bapak. 6 tahun. Aduh. 6 tahun ya, 5 tahun ataukah 6 tahun begitu. Tadi sudah terjawab juga Bapak Ibu ya. Karena sekarang excellent sekarang itu bukan sama hanya dengan CIBI yang akselerasi saat itu, tapi karena akselerasi itu sistem dapodik dari kementerian sudah menolak. Jadi kita tidak ada lagi yang akselerasi. Kalaupun ada programnya kita adopsi, mungkin diadopsi ke excellent Bapak Ibu. Jadi 6 tahun Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan di sini dari Atar, Pak Dikta, Bapak Atar atau mungkin Ayah Atar gitu ya. Siswa. Oh siswa, oke. Pak izin bertanya, Atar kan pindahan dari kelas 2 semester 2. Nah itu untuk perhitungan nilainya apakah bisa dari sekolah sebelumnya? Kemudian untuk siswa yang sudah mengikuti program excellent dan bilingual ternyata belum bisa mengikuti kelas 5 atau 6, apakah bisa ke kelas reguler? Mungkin di sini reguler Bapak Ibu ya. Nama kerennya adalah Hero Class ya, jadi tidak ada kelas istilahnya reguler seperti itu ya, kita namanya Hero Class benar. Gimana Bapaknya? Saya saja untuk Ananda Hatta ketika pindahan di kelas 2, nilainya yang kelas 1 dan kelas 2 semester 1 bisa diambil dari nilai sekolah yang tadi, sekolah asal. Ya, itu bisa tetap kami akui karena sama-sama sekolah, sehingga nilainya pun akan diakumulasikan dari nilai kelas 1, 2, dan 3. Baik sekolahnya memulainya dari BSDLM maupun yang pindahan. Yang kedua, ketika misalkan tadinya di kelas 4, yang pertama di bulan Juli Ananda mengikuti kelas excellent atau bilingual, tapi ternyata di kelas 5 mau pindah ke kelas heterogen, kami diperbolehkan seboleh-boleh saja ya. Ketika anak-anak mungkin kurang mengikutinya dan kurang maksimal, dia mau pindah ke kelas reguler, boleh-boleh saja. Akan tetapi biaya yang sudah dibayarkan ketika di awal buat kelas excellent itu tidak bisa dikembalikan. Ya, terima kasih Ibu Kepala. Selanjutnya ini masih ada dari Bunda Azalea ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Bunda Alea mau nanya, apakah satu siswa boleh mengikuti tes untuk 2 program excellent dan bilingual atau hanya boleh ikut 1 tes saja? Boleh Bunda. Untuk Ananda Azalea, kalau misalkan mau mencoba ke bilingual dan excellent, boleh-boleh saja. Nanti tinggal diputuskan di bulan Juni, mungkin akhir Juli itu mau ngambilnya yang mana, apakah mau excellent atau bilingual, silakan, harus ada konfirmasi. Iya. Jadi boleh asal ada konfirmasi Bunda ya, begitu. Kemudian ini ada yang terlewat nih dari Bunda Erika ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Bunda Aliena. Mau tanya, kalau untuk pembelajaran kelas 4 nanti, kita kan belum tahu untuk pembelajaran apakah sudah efektif kembali atau belum.
Untuk kelas bilingual dan excellent, apakah untuk pembayaran tetap sama atau tidak? Karena kan belum memungkinkan untuk kegiatan di luar atau Bun sebelumnya. Sama-sama Bun. Kalau untuk gini Bunda, kalau selama pandemik ini itu biaya yang selama ini semuanya itu kita fokuskan di kegiatan di semester 2. Jadi emang biaya yang normal sebenarnya itu kita sudah dibagi 2. Artinya udah itu karena difokuskan di semester 2. Jadi kalaupun misalnya nanti normal itu pembiayaannya, dan untuk selama ini kita masih pembiayaan tidak terlalu full karena mengingat belum belum secara penuh kita mengadakan tatap muka karena masih karena kita masih masih belum bisa melaksanakan itu karena keadaan seperti ini dan keadaan grafik COVID itu juga masih lumayan tinggi. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan tidak akan full seperti yang normal pada umumnya. Dan tidak akan jauh beda selama kegiatan yang selama ini kita lakukan 1 tahun, karena sebenarnya kegiatan-kegiatan ini sudah kita lakukan dimaksimalkan meskipun secara pandemik kita tetap untuk memberikan variasi dalam pembelajaran untuk membuat anak-anak tetap termotivasi dalam belajar. Jadi model kita sudah lakukan UAS, ujian sekolah, meskipun secara daring, tapi tetap pengawasan tiap ruang kita lakukan. Jadi hanya medianya yang membedakan secara virtual. Kalau dulu secara mungkin hal seperti itu yang sudah kita persiapkan nanti. Selama kita sudah mempersiapkan di 1 tahun ini, kita akan perbaiki. Kalau misalnya keadaan masih seperti ini, pandemi, itu ada hal-hal yang mungkin kita lebih maksimalkan lagi untuk kegiatan-kegiatan. Ditanya nanya lagi. Aku yang pasti mah banyak satu-satuan. Sini mikir dulu sih. Lanjut mungkin ke pertanyaan dari Bunda Ayahanda tentang psikotes. Psikotes kami selama ini bekerjasama dengan BKUPI, akan tetapi kami tetap menerima dan tetap boleh gitu ya, ibunda atau ayahanda melakukan psikotes di luar juga. Kami tetap akan akui gitu ya, walaupun tidak dari UPI. Yang penting nanti sebelum waktu ditentukan kapan, mungkin tanggal 11 kalau tidak salah, 11 Juli itu hasil psikotes harus sudah ada di sekolah melalui wali kelasnya masing-masing. Silakan bebas mau di biro manapun. Kami akui, mau di UPI silakan, mau di Unpad silakan, mau di biro-biro swasta yang lain juga silakan. Yang penting hasilnya telah kami terima pada tanggal 11 Juni. Itu Bunda. Iya, terima kasih Ibu Kepala yang sudah menyampaikan informasi kaitannya dengan program-program sekolah. Juga terima kasih Bapak Heroman selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum terkait dengan program sekolah. Iya, Bapak Ibu, tadi sudah kita sampaikan pertanyaan melalui chat. Nah, mungkin ada kesempatan untuk bertanya langsung, Ibu? Atau ya, kita cukup buka karena aktivitas waktu kita maksimal 2 pertanyaan saja, Bapak Ibu. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang akan ditanyakan secara langsung, silakan. Iya. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa Bapak dan Ibu, berarti informasi yang kami sampaikan sangat jelas. Kalaupun memang ada hal-hal dari apa yang telah kami sampaikan hari ini ternyata tiba-tiba muncul pertanyaan, nah paling Bapak Ibu silakan sampaikan saja melalui wali kelas, nanti wali kelas akan mengkonfirmasi kepada kami dan untuk ataupun juga bisa dijawab langsung begitu. Ya, tidak ada Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan langsung? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Iya. Terima kasih, Bunda. Alhamdulillah. Nah, demikian Bapak dan Ibu hadirin sekalian kegiatan sosialisasi program kelas 4 SD Lebih 10 di Kampus Cibiru. Jadi utamanya memang ini yang diinformasikan hari ini ada excellent class, ada bilingual class ya. Tadi dengan ciri khususnya
Kemudian hero class-nya bagaimana? Nah, untuk hero class itu memang biasanya di pembelajaran di kelas hero class itu pembelajarannya menggunakan pembelajaran metode pakem, pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Sehingga biasanya Ananda yang ada di hero class itu memang kecenderungannya lebih banyak gaya belajarnya kinestetik Bapak dan Ibu. Sehingga pembelajarannya harus betul-betul diarahkan pada pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Bahkan didukung juga loh Bapak dan Ibu, hero class juga dengan puncak tema ya. Pembelajaran puncak tema itu adalah program yang memang pembelajaran yang sudah dilalui oleh Ananda itu akan dikreasikan kembali dengan dipresentasikan oleh Ananda. Sebelumnya sudah dipelajari dan dimunculkan di puncak tema, sehingga Ananda betul-betul mendapatkan penguasaan yang utuh, holistik terkait dengan apa yang sudah didapatkan sebelumnya dari wali kelas, juga dari guru bidang studi. Terlebih juga karena sekolah itu memiliki program JRLC atau pembelajaran yang literat atau literasi, bahkan kami juga punya duta literasi ya. Dan di kelas 4 hero class juga menerapkan program budaya literasi ya, sehingga jangan kaget, jangan Bapak dan Ibu, di hero class juga memiliki kapasitas waktu yang luar biasa sehingga membuat anak banyak menggali informasi, didorong potensinya untuk mau belajar kreatif dan tampil dengan penuh percaya diri. Jadi insya Allah program yang dimunculkan oleh Web School, SDM School Kampus Sidiri itu mewadahi potensi yang dimiliki oleh Ananda. Ya, mau program excellent class, hero class, atau bilingual class itu memiliki kekhususan tersendiri, penjurusannya sesuai dengan potensi yang diminati oleh Ananda atau yang diharapkan oleh Bunda dan Ayah. Ya, demikian Bapak dan Ibu sekalian kaitannya dengan program sekolah. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda dan Ayah. Sebelumnya kita foto bersama dulu Bunda, Ayah ya. Disilakan Bapak dan Ibu dibuka videonya untuk dokumentasi kegiatan hari ini ya. Karena kegiatan yang kita lakukan harus terdokumentasikan Bapak Ibu, termasuk juga Ananda dengan para wali kelas dan guru bidang. Ada laporan yang harus kami informasikan kepada Dinas Pendidikan. Ya, silakan Bunda dan Ayah dibuka videonya. Kita akan foto bersama ya secara virtual. Dari fotonya dari dari saya. Ya. PowerPoint aja. Ada 3 sesi foto untuk 3 tampilan monitor Bapak dan Ibu ya. Nah, boleh dengan Ananda deh kalau memang ada ya di samping. Oke ya, boleh diajak Anandanya. Oke, salam sehat ya. Oke, teman-teman semua, kita mulai untuk tampilan foto pertama. Untuk monitor pertama. 1, 2, 3. Oke, 1 kali. Boleh deh dengan huruf L, Let's School, kebanggaan kita Bapak dan Ibu ya. Let's School ya. Silakan. Boleh deh dengan kakak, dengan mungkin ini perkumpulannya perkumpulannya dengan keluarga saja ya Bapak Ibu, tidak untuk yang lain ya. Karena nggak boleh di pandemi seperti ini. Oke, 1, sekali lagi deh Bapak Ibu ya untuk monitor pertama. Huruf L, Let's School literat. 1, 2, 3. Oke, 1 kali ya. Kemudian untuk yang keduanya, yang kedua, kita mulai. Let's School literat. 1, 2, 3. Cepret. Oke ya. Baru yang kedua, yang ketiganya sekarang ya. Tampilan monitor yang ketiga. 1, huruf L literat. Oke. Literasi. 1, 2, 3. Oke ya. Berikan aplaus yang meriah dulu dong untuk semuanya. Oke, luar biasa Bunda dan Ayah juga ada di rumah. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kegiatan virtual berikutnya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum buat Bapak dan Ibu Ananda ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Sendirian. Gak ada mamanya. Ada nggak temanmu di sini? Nggak tahu. Kayaknya
Pelan-pelan saja. Capek ya? Nah, Yusuf. Saya pakai